Halo semuanya, di video kali ini gue mau review sedikit Sony A7 Classic. Apakah masih worth it buat dibeli di tahun 2023? Dan langsung aja kita bahas. Menurut gue suatu barang bisa dikatakan worth it kalau kalian bisa memaksimalkan semua fiturnya. Sampai minimal balik modal, kalau bisa lebih. Jadi si kameranya itu benar-benar produktif. Ini adalah Sony A7 Classic, mirrorless pertama dari Sony. Gua beli kamera ini karena ya gua pindah sensor aja. Nanggung, cuma nambah 2 juta dari Sony A6000. Kalian bisa mendapatkan kualitas foto yang benar-benar bagus, standar industri. Misalkan dipakai wedding, pre-wed, atau enggak video-videoan, ini udah oke. Gua pindah gara-gara sering liatin video si ini nih. Dan juga si mbak-mbak ini. By the way, si mbaknya cantik gak sih? Coba komentar di bawah. Kalau pakai Sony APS-C buat motret, keseringan itu nggak dianggap sama vendor. Jadi walaupun skill kalian udah oke, tapi kalian itu masih dianggap remeh. Jadi ya ini bisa menambah profesionalitas, misalkan secara tampilannya itu. Gua beli Sony A7, ya anggapan gua ini setara dengan Canon 5D atau enggak Nikon D710. By the way, gua juga bikin video tentang Sony A6000 di tahun 2023. Coba kalian cek dulu ini videonya. Dan Sony A71 ini atau A7 Classic ini adalah mirrorless yang legendaris. Ini mirrorless pelopor full frame, mirrorless kamera. Dari segi desain ini kecil dan kemampuan foto dan videonya juga oke. Diluncurkan di tahun 2014 seumuran dengan Sony A6000. Jadi udah 7 tahun nih kamera ini umurnya, tapi masih banyak yang pakai cuy. Sony A7 ini adalah perusak pasar DSLR, khususnya Nikon D750 dan juga Canon 5D. Jadi kamera-kamera itu udah nggak eksis lagi karena kamera ini. Jadi misalkan kalian beli ini setara dengan kamera yang tadi. Bentuknya kecil, fiturnya oke, dan ini kepake banget nih. Ini keren secara desainnya. Dan apakah masih worth it pakai kamera Sony A7 ini yang keluaran tahun 2014? Menurut gua, misalkan kalian punya budget terbatas dan butuh kamera profesional pertama atau ya pemula gitu yang baru masuk semi pro, ini udah layak cuy. Kamera ini layak buat dibeli, dan kalau kalian punya uang banyak, menurut gue lebih baik kalian pindah sedikit ke A72 yang harganya 1,5 kali lebih mahal dari ini, atau A73 atau A7C juga bisa yang harganya 3 kali lebih mahal dari ini. By the way, ini harganya 7-8 juta. Gimana kondisinya? Dan produknya ini udah discontinuous ya untuk yang barunya. Ngomongin harga, kamera ini udah gak produksi lagi alias discontinuous, tapi kalian bisa beli secondnya atau enggak produk refurbished, atau ya kalian juga bisa cari second like new. Biasanya harganya 7-8 jutaan. Kalau 9 juta itu kemahalan. Kalau misalkan kalian nyari kamera ini, ya usahain shutter count-nya yang rendah dan kondisinya masih mulus. Sebenarnya di harga segitu kalian bisa dapat Sony A6300 yang secara kemampuan itu lebih baik daripada Sony A7. Tapi karena ini sensornya full frame dan murah juga, jadi ya itu adalah pilihan yang terbaik menurut gua buat foto-foto. Dan kamera Sony ini best seller item menurut gua. Ini harga jualnya nggak anjlok cuy. Jadi ya aman, nggak kayak kalian beli Fuji film atau enggak Panasonic. Dan Sony A7 juga peminatnya masih banyak cuy. Jadi misalkan kalian beli ini sekarang di harga 8 jutaan, 2 tahun ke depan gitu, misalkan kalian udah pakai 2 tahun, ya paling kalian bisa ngejual 6-7 jutaan. Jadi selama 2 tahun itu sama aja kalian penyusutannya itu cuma 1 juta rupiah, ya 500.000 per tahun. Oke lah harga segitu, daripada kalian pakai Fuji film yang anjlok harganya. Secara desain dan juga durability, Sony A7 itu sama seperti kamera Sony full frame yang lain, kayak A7R, A7S, dan sampai sekarang udah keluar A1, A9, A7 IV, dan juga A7R yang Mark IV paling baru. Desainnya nggak beda jauh, jadi sedikit perubahannya, jadi masih nggak basi gitu untuk desainnya. Yang ngebedain paling kemampuannya aja. Dan Sony A7 ini dibandingkan dengan A7 II itu lebih bandel cuy. Kamera ini durability-nya oke banget. Kalau A72 itu biasa masalahnya itu yang terjadi di kabel fleksibel layar dan juga tombol record. Dan ada sebagian sih di shutter blade-nya, jadi kadang-kadang nggak balik lagi. Tapi di Sony A7 ini jarang sekali kita nemuin isu. Jadi ya ini oke buat durability-nya, apalagi tombol fisiknya. Sekarang kita ngomongin tombol fisiknya. Secara singkat, kalau kalian beli Sony A7 itu sama aja kalian beli Sony A6000, tapi sensornya diperbesar jadi full frame ditambah gitu. Beberapa minus dari Sony A6000 ini sayangnya nggak ketutup di
Sony A7 ini. Jadi ada plus minusnya. Autofokusnya lebih lambat, titik fokusnya lebih sedikit, dan foto beruntunnya cuma 5 fps. Tapi kalau Sony A6000 itu lebih bagus. Lihat aja, nggak beda jauh secara tombol fisiknya, bukan? Nih, gue bandingin keduanya. Lalu ada sedikit beda di port juga. A7 mempunyai port audio jack input dan juga output, jadi lebih oke buat misalkan kalian bikin video. Dan Sony A7 ini mempunyai lebih banyak dial. Di depan ada dan di belakang ada 2. Lebih fungsional lah untuk ganti triangle exposure. Di bagian depan ada layar yang resolusinya cukup rapat dan menghasilkan warna yang oke pula. Sayangnya kamera full frame Sony nggak ngasih built-in flash di kameranya. Ini jadi harus pakai flash tambahan. Untuk sensor kamera, Sony A7 menggunakan sensor 24 megapiksel full frame. Autofocus poinnya ada 117 dan contrast detect-nya ada 25 poin yang mempunyai beberapa benefit. Jadi cahaya yang masuk itu lebih sensitif, bisa expand ISO sampai 50, dan untuk low light-nya bisa dinaikin sampai sensitif 50.000 poin. Itu gila banget sih menurut gua. Sayangnya autofocus lambat, 5 fps untuk foto beruntun, dan videonya hanya sampai 1080 pixel di 60 fps. Jadi standar-standar aja. Tapi kalau kalian pakai buat foto produk, pre-wedding, wedding, fashion yang nggak ngutamain speed, ini udah cukup coy. Tapi kalau misalkan kalian ngutamain speed seperti moto burung, sport, atau street, ya kalian nggak bisa lah, agak kurang gitu kamera ini. Tapi plusnya dia tuh shutternya bisa sampai 1/8000. Jadi ada plus minusnya sih untuk fotonya. Menurut kalian gimana Sony A7? Apakah worth it buat dibeli? Coba kalian komentar di bawah. Dukungan lensa. Enaknya kalau kalian pakai Sony kamera, mau itu yang full frame atau nggak yang APS-C, kita itu bakal dikasih banyak pilihan lensa. Mau yang murah sampai yang mahal, ini ada semua karena e-mount dari Sony. Jadi semuanya bisa digunakan. Dan lensa pihak ketiga pun banyak yang ngeluarin. Ada Sigma, Viltrox, Samyang, Yongnuo. Mau lensa manual ada juga kayak Meiki, TT Artisan, Seven Artisan. Bahkan yang mahal juga ada kayak Voigtlander. Misalkan kalian pakai lensa jadul kayak Canon FD, ini pun bisa digunakan di Sony A7, tinggal tambahin adaptornya aja. Jadi untuk pilihan lensa dan juga ekosistemnya, kalian nggak usah khawatir. Kaum mending atau nggak kaum premium, ya ini bisa dipakai di kamera ini. Gua rekomendasiin kalian punya lensa Sony 50mm f1.8 agar kalian dapat foto yang blur dan hasilnya itu nggak terlalu sempit juga. Baru deh misalkan kalian punya lensa kedua atau nggak ketiga, kalian bisa ambil yang 35mm atau 85mm. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan. Link pembelian ada di bawah, jangan lupa klik dulu. Di tahun 2022 karena tuntutan zaman berubah juga, dan ya sekarang kan banyak yang pakai buat main video-videoan. Jadi untuk fitur video kamera ini tuh standar-standar aja, dan untuk fokus ini agak kurang cuy. Ini outputnya bisa Full HD 60 fps. Ini standar ya untuk outputnya. Tapi ya misalkan kalian fokus ke video, ya jangan beli kamera ini. Ini kamera khusus buat fotografi aja. Jadi outputnya ini standar-standar aja. Misalkan kalian pakai buat video-videoan, ya gue rekomendasikan kalian itu main manualan. Jadi misalkan kalian ngandelin autofokusnya di kamera ini jelek banget. Fokusnya itu nggak ngunci. Lalu kadang-kadang miss, kadang-kadang ting juga. Ya jadi ya kalian bisa memaksimalkan fitur-fiturnya dengan pakai lensa manual, atau ya mainnya nggak usah ini sih agresif sih. Jadi yang slow-slow aja. Misalkan kalian main buat wedding, jurnalis atau enggak sport, ya ini kurang direkomendasikan. Tapi kalau untuk foto ini masih kekejar lah untuk momennya. Jadi untuk harga 7-8 juta dengan minus video, tapi fotonya itu ya ada plusnya lah. Ini udah oke sih. Jadi ya ada kekurangan dikit lah. Nah enaknya kalau misalkan kalian main video-videoan, dia itu udah nyediain mic jack 3,5mm dan juga untuk monitoring juga ada nih di sini. Tinggal kalian pakai aja cuy. Jadi nggak usah khawatir buat main video-videoan. Ini udah standar aja kok. Sebenarnya kalian lebih worth it buat ambil A7C misalkan kalian fokus ke video-videoan. Tapi A7C itu mahal 3 kali lipat dari harga kamera ini. Coba menurut kalian, apakah worth it beli A7C klasik maksudnya? Ini A7 klasik di 2023. Coba kalian komentar di bawah.